إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا Recording in progress. كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب محين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Siapa ayah bunda yang sudah pakai surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai 6 dalam sholat? Masya Allah, udah pada nunjuk tangan. Keren. Jadi yang paling nikmat kalau udah hafal, tahu artinya, baca berulang-ulang. Dipakai sholat, nikmat. Hatta kalau belum hafal juga, pegang mushaf atau pakai HP, pakai tablet, sholat sunnah. Sambil sholat sunnah, sambil berdiri, baca. Baca sekali belum hafal, 2 kali. 1 ayat. Belum hafal, 3 kali. Belum hafal, 10 kali. Belum hafal, 20 kali. Sambil berdiri, sambil nikmati. Bacanya pelan-pelan, tahu artinya, jadi indah. Apalagi ayat ini. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wah, itu mah kalau dibaca sambil sholat, apalagi sholat malam, itu mah nangis, senggukan. Apakah engkau belum tahu bahwa Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Enggak ada bisik-bisik pembicaraan rahasia yang diucapkan oleh 3 orang kecuali yang keempat adalah dia. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Enggak ada pembicaraan rahasia bisik-bisik yang dilakukan oleh 5 orang kecuali Allah yang keenam. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Atau kurang dari itu, atau lebih banyak dari itu. Pasti Allah bersama mereka. Aina makan, dimanapun mereka berada. Atau mereka bisik-bisiknya di basement, atau di bawah air, kedengeran sama Allah. Atau bikin grup besar, kemudian bikin grup gibah sendiri, tawan sama Allah. Meskipun nggak diketahuin sama yang diomongin, tapi Allah tahu. Summa yunabbihum bima amilu yaumal qiyamah. Nanti Allah beritahukan fakta-fakta itu atas apa yang dulu mereka pernah lakukan. Kapan Allah beritahukan? Pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in
alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Pelajaran pertama nih ayah, bunda, dari ayat ini adalah ilmu tentang muraqabah. Muraqabah. Ayah bunda nanti cari PR tentang muraqabah itu apa? Muraqabah itu adalah mawas diri bahwa hidup kita lagi diawasin, lagi dilihatin, lagi diperhatiin sama Allah. Muraqabah. Ini ilmu mahal. Ilmu nggak semua orang muslim mengerti. Hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang akrab, dekat sama Allah. Tahu ilmu ini. Ilmu apa? Muraqabah. Nanti ayah bunda cari ilmu tentang muraqabah ini. Dan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa punya muraqabah. Bisa senantiasa diawasi sama Allah. Nggak usah takut diawasi sama Allah. Kalau Allahnya dekat, Allahnya hadir, Allahnya datang, kalau sebab malah minta segala-gala. Jadi jangan takut ya. Biasanya kalau ilmu muraqabah, kalau guru yang nggak pas ngajarin, selalu nakut-nakutin. Kamu diawasin sama Allah, kamu diliatin. Jangan berlaku maksiat, jangan berlaku ini. Banyak jangan. Malah kalau muraqabah tuh, Allah lagi hadir, Allah lagi dekat, Allah lagi datang. Maka nikmatin. Kalau ada tamu agung ke rumah kita aja, kita bahagia banget. Bahagia nggak kira-kira kalau ada tamu agung ke rumah kita? Apalagi kalau datang Allah, yang hadir Allah, yang dekat Allah. Masa kita nggak bahagia? Bawanya ketakutan? Enggak. Ilmu muraqabah itu mendingan dipakai yang positif. Kalau datang ke Cianjur nih, orang yang paling kaya di dunia, wah, Gus Bob mah segala-gala minta. Tuh, bikinin masjid. No, bikinin kampus. Bikinin minta aja deh semuanya. Kalau yang orang yang paling kaya datang ke Cianjur. Nah, kalau orang yang paling kaya datang ke Cianjur aja Uspo minta segala-gala, apalagi Allah yang punya segala-gala. Jadi nggak usah takut sama ilmu muraqabah. Ilmu muraqabah itu nggak usah pakai banyak-banyak jangan. Jangan maksiat, jangan ini, jangan itu. Ah, nggak usah pakai jangan. Mendingan yang bagus saja. Kalau Allah datang, pantasnya apa? Baca Quran. Ya baca Quran. Kalau Allah datang, pantasnya apa? Zikrullah. Ya zikrullah. Banyak. Kalau Allah lagi hadir, apalagi yang pantas? Doa. Doa yang banyak. Kalau Allah yang serba tahu yang terjadi di langit dan di bumi, minta apa kira-kira? Ya minta ilmu. Minta semuanya. Kalau ada sahabat Usbob sekarang nih, jemaah, udah belasan tahun belajar. Sekarang jadi dirutnya Telkom. Ibu Dian namanya. Usbob udah nemenin belasan tahun. Dari beliau, dari XL, dan sekarang udah jadi dirut Telkom. Usbob sama Umi diundang ke rumahnya. Nah, kemudian Usbob tinggal di mana? Cianjur. Pak, Usbob tinggal di Cianjur, kata Bu Dian. Ntar kita pulang haji, datang ke tempat Usbob ya. Maka Usbob bilang, ntar kalau datang, liatin masjid. Bangunin masjid ya. Usbobnya ngomong sama orang yang punya dunia. Minta. Dan bagi kita mungkin besar, bagi mereka yang kapasitasnya besar itu kecil. Nanti sinyal perkuat ya tempat Usbob. Siap Usbob. Nanti bikinin menara BTS ya. Siap Usbob. Enteng.
buat orang selevel beliau. Apalagi levelnya Allah udah mentok sudah. Kalau Allah bilang, emangnya nggak tahu bahwa aku serba mengetahui langit dan bumi? Ya udah minta ilmu yang paling top sama Allah. Ya Allah, beri aku ilmu yang paling mahal, paling bagus, paling berkah, paling bermanfaat. Minta. Jadi kalau lagi dekat sama Allah, bawaannya jangan banyak takut. Kayak ayah bunda yang kayaknya kalau ngelihat Uspo kayaknya masih segan, masih sungkan. Gak usah pakai takut. Deketin aja, ajak ngobrol. Uspo nggak segala itu. Tanya aja sama yang sudah akrab. Jadi nggak perlu takut. Samperin. Demikian juga samperin Allah. Jadi ini ilmu muraqabah. Jadi kalau pernah belajar sama guru-guru lain, muraqabah bawaannya takut, nggak usah pakai takut. Pokoknya bahagia kalau Allah ngeliatin kita. Seneng, happy kalau Allah lagi dekat tuh. Jadi bahagia. Allah ngebangunin kita berkali-kali malam. Ayo bangun, happy, lompat. Kalau bisa sebelum alarm bunyi udah bangun duluan. Happy. Kayak kita mau ke Anyar kemarin. Acaranya tanggal 15-16 ya. Kayak Bunda kemarin. 14-15. Ada bestie yang 2 hari sebelumnya udah nginep duluan. Udah happy aja itu. Udah bahagia. Masya Allah. Kayaknya ada orang happy begitu. Belum disiapin waktunya udah berangkat duluan. Bahagia. Sama, Allah udah datang pada kita setiap malam, bahkan setiap hari, udah dibikin janjian sama Allah. Ntar sholat zuhur kita ketemu ya jam 11.51 waktu Indonesia Barat. Belum juga setengah 12 sudah siap dia. Udah mandi duluan. Udah duluan pergi ke masjid. Bahagia, bahagia, happy. Kalau kita mau nikahin anak, keponakan, cucu, disuruh kumpul jam 7 aja mau wedding organizer. Wah, kita mau ada subuh udah bikin apa namanya tuh? Udah seragam. Kalau yang nggak pakai jilbab malah udah kondeknya dirapiin duluan. Pokoknya antri segitu repotnya. Kenapa? Bahagia, bahagia. Nih, yang pertama nih ilmu mahal namanya apa? Muraqabah. Ayah bunda cari ilmu muraqabah. Dan gimana caranya supaya bisa muraqabah, ngerasain Allah tuh hadir, Allah dekat, sedekat apa? Nih, sedekat ini kata Allah. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum. Kalau kita bertiga, yang keempat. Kalau kita berlima, yang keenam Allah. Kalau kita berdua, yang bertiga Allah. Kalau kita sendiri, yang keduanya. Kalau kita ber104 orang, yang 105-nya Allahnya hadir. Jadi Allah selalu hadir. Kemarin tanggal berapa tuh ya? Tanggal 21. Untuk ngisi acara di Bekasi. Habis itu sholat zuhurnya mampir. Menuju Cianjur mampir di Eon Delta Mas. Kaget sama Umi yang lihat. Kita habis dari toilet, sholat. Ini kok Eon biasanya kalau kita datang sepi mulu. Ini kok rame banget ya. Umi husnuzon. Kata Umi Maya, mungkin ini di keberkahan yang Allah kasih buat Indonesia. Jadi meski ekonomi lagi susah, tapi ekonominya masyarakat alhamdulillah. Ini semuanya ramai banget nih, sampai cecil. Itu Aeon Delta Mas kan Aeon terbesar di dunia. Salah sebentar pada pengen ke situ lagi nih, ayah bunda.
Jadi penuh banget. Umi bilang itu karena keberkahan. Terus tiba-tiba saya nyeletuk. Kayaknya orang-orang kita temuin di Eon nih bukan ahli berkah. Sebab kalau nggak ahli berkah itu kayaknya orang yang suka baca Quran, orang yang suka sholat tepat waktu, orang yang cinta sama duafa, yatim, orang yang qiyamul lail. Kira-kira tadi orang yang segitu banyak pada sholat subuh berjamaah nggak, Mi? Saya tanya balik gitu sama Umi. Dia senyum. Jadi Masya Allah, segitu aja Indonesia nih dikasih rahmat yang banyak banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ya Bunda, kalau tahu ilmu ini, nggak ada yang ngobrol bertiga kecuali yang keempat Allah. Ngobrol berlima kecuali yang enam Allah. Ngobrol kurang dari itu atau jumlahnya lebih banyak dari itu kecuali Allah bersama mereka. Maka sekarang pesan Usbog, kalau lagi ngumpul, pastikan ngumpulnya ada Allahnya. Usbog ulang nih, kalau lagi ngumpul sama orang banyak atau orang dikit, pastikan ngumpulnya ada Allahnya. Karena ada perkumpulan bisa ngumpulin orang puluhan ribu, tapi lupa sama Allah. Ada nggak tuh perkumpulan kayak begitu? Ada. Dan hanya sedikit tuh perkumpulan. Orang yang sedikit tapi ingat Allah. Ada juga perkumpulan yang besar, ingat Allah ada. Karenanya harus Bob ingetin sama ayah bunda, juga harus Bob ingetin diri sendiri. Dan saling berwasiat dalam kebaikan, berwasiat dalam kesabaran. Jadi kalau mau hadir perkumpulan, pastikan perkumpulannya ada Allah. Ada Allahnya. Tapi Usbob, gimana kalau misalnya kita diundang pernikahan sama keluarga, sama kerabat, sama teman-teman? Wajib hadir. Hadir. Dan kalau banyak yang perkumpulan itu, banyak yang lupa sama Allah, maka kita yang hidupkan. Misal kalau pernikahan, suka ngerempet-ngerempet atau ngelewatin waktu sholat, kita yang repot tuh harusnya ngingetin. Apalagi kalau ikut panitia pernikahannya. Bisa nggak jam segini kita break dulu? Kita sholat maghrib dulu. Misalnya. Gitu. Bisa nggak? Kalau akad nikahnya habis sholat asar aja. Jadi jangan berapa menit sebelum azan sholat asar, akad nikah. Ribet itu. Dan Allah dulu hadirkan. Kalau semuanya dilakukan pestanya standing party, boleh nggak ditambahin kursi yang agak banyak pinggir-pinggir deh supaya bisa duduk. Kita yang punya peran supaya itu tempat yang tadinya nggak ada Allahnya jadi ada Allahnya. Kan biasanya Usbok suka suka diminta wasiat pernikahan. Dan wasiat pernikahan itu adalah acara yang paling digedekin sama tamu. Bener nggak ya Bunda? Kagak didengerin, doa nggak ada yang ngaminin. Itu tanda mereka semuanya nggak hadir bukan karena Allah. Tapi, sampaikan, kasih tahu. Dan juga beritahu biasanya untuk kalau lagi wasiat pernikahan, ngasih tahu bahwa hari ini tidak hanya sekedar ucapan selamat dan tepuk tangan, tapi hari ini kalau pengen kita memberi yang terbaik buat
kedua pengantin dan keluarga mereka, baca doain barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu tapi kelupa jadi ingat. Jadi pastikan Allahnya hadir. Dan demikian juga dalam semua perkumpulan yang kita datangi, yang kita hadiri, maka hadirkan Allah. Atau kalau kira-kira susah, nggak bisa ketemu, ada Allahnya di situ, ya nggak usah datang. Acara pergantian malam tahun baru, nah, ke orang jutaan di seluruh dunia, bahkan miliaran. Di Bogor ada, di Jakarta ada, di Bandung ada, di Semarang ada, di Solo ada, di semua kota. Di Pekalongan ada nggak Bunda ini? Ntar malam acara? Ada. Semuanya ada. Nah kira-kira yang nunggu ntar malam tuh, ada Allahnya nggak tuh acaranya? Kalau kira-kira nggak ada Allahnya, ya udah nggak usah datang. Nggak usah pusing. Karena dunia ini terlaknat. Kecuali mereka yang mengingat Allah. Jadi perkumpulan mau dikit mau banyak, yakin illa huwa ma'ahum aina makan. Pastikan ada Allah dimanapun berada. Ini ayat pas banget nih menjelang malam tahun baru. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Nanti Allah kasih tahu bima amilu yaumal qiyamah, atas apa yang pernah mereka dulu lakukan. Allah beberkan di hari kiamat, malu. Osbo pernah kedatangan seorang anak dan mamanya. Mamanya ngasih tahu, nasihatin Osbo. Susah dibilang ini dia. Dan alhamdulillah anaknya nurut sama Osbo, dekat, ngobrol, terbuka. Boleh ngerokok nggak Osbo? Kalau sekarang boleh, ntar jangan ya. Kalau Osbo bahkan sudah mengharamkan rokok buat diri Osbo. Ya udah dia ngerokok. Emangnya enak ya ngerokok? Ya buat hilangin penat sih Usbab, sambil ngobrol berdua Usbab. Beliau ngepul sang anak. Emangnya kenapa ngerokok? Lah, mama sama papa juga ngerokok. Masa? Iya dulu Usbab. Aku genetik. Maka kemudian ngerti lah saya. Lalu kemudian begitu mamanya punya sesi ngobrol berdua saya sama Umi, maka mama cerita. Ya terus Bob, gue apa segala macam. Iya tadi saya udah ngomong sama Ananda, saya bilang gitu. Dia bilang, mama papa juga dulu merokok. Bang mamanya senyum. Mamanya bilang, iya dulu Badung banget saya usop. Ayah bunda, kita nih ada nakal-nakalnya semuanya kan kita. Dan lihat ya, bahwa ini fakta nakal kita yang ngebuka baru anak kita, itu udah malu. Nanti yang ngebuka faktanya adalah Allah. Summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Nanti Allah yang akan kasih tahu atas ulah dulu. Mereka dulu tuh apa aja ulahnya. Allah kasih tahu. Itu mau malu. Dulu yang suka joget. Kalau mikirin dulu masa muda. Ah, dulu yang suka tawuran, berantem, malu sama cerita dulu. Dulu yang suka nipu orang, ngebohongin orang, malu. Maka karenanya, dah, nggak usah diulang-ulang ya bunda. Kalau dulu nungguin tahun baru udah nggak usah dah. Nggak dapat apa-apa. Nggak usah ditambah-tambahin kesalahan.
Ntar malu, karena Allah bakal ngasih tahu, lu dulu begini ya, lu dulu begitu ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segala sesuatu. Dan kabar gembiranya adalah Allah itu as-sattar. Allah Maha menutupi aib hambanya. Itu kabar gembiranya, ayah bunda. Allah Maha menutupi aib hambanya. Karena itu penting buat kita. Ini bekal yang Usbob diingatkan Allah barusan. Usbob sampai ke ayah bunda. Penting untuk menutupi aib orang lain. Nanti Allah akan tutupi aib kita. Hadisnya nanti ayah bunda cari. Man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang suka menutupi aib orang muslim muslimah, maka nanti Allah tutupi aibnya di hari kiamat. Nggak bakal buka. Jangan termasuk orang yang doyan ngebuka aib saudaranya. Juga jangan suka senang dengerin obrolan aib orang. Berhenti kalau pengen aib kita, kebodohan kita, kejahilan kita, kenaiban kita. Gawatnya kita di masa dulu pengen ditutupin sama Allah, nah sekarang tutupi aib orang. Aib-aib orang lain tutupi. Jadi kalau ada pembicaraan tentang aib orang, nggak usah ikutan. Nah ini ilmu berkelas, meningkatkan kelas taraf hidup kita. Karena hanya orang bodoh yang sibuk membicarakan aib orang lain, sementara dia nggak peduli sama aib dirinya sendiri. Tinggalkan teman-teman yang selevel begitu, tinggalkan circle yang kayak gitu. Mendingan kalau kumpul, murojaah. Mendingan kalau kumpul, nasihat kebaikan. Kalau kumpul, saling mencinta karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu segala-gala. Dan hingga nanti tidak tersisa yang teringat oleh Allah dari kita adalah kebaikan-kebaikan. Tandanya kalau kita ini orang baik, ukur aja. Sekarang ayah bunda, kita masih hidup. Tanya sama teman-teman kita, tanya sama keluarga kita. Siapa sosok kita? Kalau banyak bersaksi, oh dia mau orang baik, insya Allah aman. Tapi kalau ada orang masih ngomongin bergunjing sama tentang kita, tentang keburukan, itu tandanya kita masih orang buruk. Tapi kalau udah disebut nama kita, siapa? Bunda Tasya, oh itu mau orang baik. Bunda Eli, itu mau orang baik. Bunda Emi, itu mau orang baik. Yang Halimah, oh itu mau orang baik. Bunda Astari, itu mau orang baik. Sampai asal disebut nama kita, orang-orang bersaksi itu mau orang baik. Coba cek tuh di keluarga kita, tetangga kita, teman-teman sejawat kita. Kalau kita nggak ada, nah kira-kira orang ngomongin kita baik apa buruk? Nah, kalau masih hidup aja begitu, insya Allah kalau kita mati, banyak orang bersaksi itu orang baik. Nah, itu tandanya Allah juga bersaksi. Kita orang baik. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah ada segala sesuatu mengetahui. Dan nah ini ilmu naik kelas buat kita semuanya. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini udah 15 menit berlalu. Mohon maaf kepanjangan. Mudah-mudahan ini jadi bekal yang berharga buat ayah bunda di penghujung tahun 2025. Dan ini cuma hanya angka. Kita nggak tahu di angka keberapa kita bakal pulang pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita bisa ngerasakan kehadiran Allah, kita happy. Nanti kalau kita pulang juga insya Allah happy. Ke Anyar aja kita happy, insya Allah pulang ke Allah juga akan lebih happy lagi. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.